Aksi spektakuler Bahrain di Piala Teluk 2024 ke final meski dengan 10 pemain. Piala Teluk 2024 menjadi panggung yang menarik bagi timnas Bahrain untuk menunjukkan taringnya di kancah sepak bola Timur Tengah. Setelah menorehkan kemenangan tipis 1-0 atas tuan rumah Kuwait di semifinal, Bahrain kini bersiap menghadapi Oman di final yang akan digelar di Stadion Internasional Jaber Al Ahmad pada Sabtu, 4 Januari tahun 2024. Kemenangan ini tidak hanya menunjukkan kemampuan Bahrain dalam bertanding di bawah tekanan, tetapi juga menandakan tantangan serius yang akan dihadapi timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada Rabu 1 Januari tahun 2024, di Stadion Internasional Jaber Al Ahmad, Kuwait menjadi tuan rumah dalam pertandingan semifinal yang berlangsung sengit antara Bahrain dan Kuwait. Pertandingan yang berakhir dengan skor 1-0 ini penuh dengan drama, terutama setelah Bahrain harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-52. Gol kemenangan Bahrain dicetak oleh Mohamed Jassim Marhoun pada menit ke-75. Marhoun, yang dikenal dengan julukan Sang Penyelam Mutiara, berhasil menggiring bola dari tendangan bebas Qomail Al-Aswad dan menempatkannya dengan presisi di sudut gawang, mengamankan kemenangan tipis bagi Bahrain. Keberhasilan ini menjadi lebih mengesankan, mengingat Bahrain harus bermain dengan satu pemain kurang setelah Mahdi Abdul Jabbar menerima kartu merah. Kartu merah yang diterima oleh Mahdi Abdul Jabbar pada menit ke-52 menjadi titik balik dalam pertandingan ini. Dengan hanya 10 pemain, Bahrain menghadapi tantangan besar untuk tetap menjaga keunggulan dan mengatasi tekanan dari Kuwait. Namun, di bawah asuhan pelatih Dragan Talajic, Bahrain menunjukkan ketangguhan mental dan taktis yang luar biasa. Dragan Talajic menerapkan strategi bertahan yang solid, memanfaatkan setiap peluang serangan balik yang efektif. Dengan memanfaatkan kecepatan pemain sayap dan kreativitas di lini tengah, Bahrain mampu menciptakan peluang meski dalam kondisi numerik yang tidak menguntungkan. Penempatan pemain yang strategis dan kerjasama tim yang baik menjadi kunci dalam menjaga kestabilan tim. Qomail Al-Aswad, gelandang tengah Bahrain, memainkan peran krusial dalam mengatur ritme permainan dan mendistribusikan bola ke lini serang. Tendangan bebas yang disiapkan oleh Al-Aswad menjadi salah satu faktor utama yang menghasilkan gol kemenangan Marhoun. Kepiawaian Al-Aswad dalam mengatur tempo permainan dan menciptakan peluang menjadi aset berharga bagi Bahrain. Kiper Bahrain, Ibrahim Lutfollah, mengungkapkan kunci kemenangan timnya dengan kata-kata penuh semangat. Semua pemain adalah pria tangguh. Kami bermain sepanjang babak dengan 10 pemain, tetapi kami melawan segala rintangan dan lolos. Ujarnya dikutip dari superbowl.id melalui ashark.com. Pernyataan ini mencerminkan solidaritas dan mentalitas juang yang kuat dalam tim Bahrain. Mahdi Al-Humaidan, salah satu pemain bertahan Bahrain, menambahkan bahwa timnya tetap yakin untuk menang meski harus bermain dengan 10 pemain. Setelah Abdul Jabbar diusir, kami bertemu sebentar dan sepakat bahwa dengan 10 pemain kami bisa menang. Para pendukung Bahrain pantas mendapatkan kemenangan dan kelolosan ini, ujarnya. Keyakinan ini menjadi fondasi penting dalam menghadapi situasi sulit di lapangan. Mohamed Al-Romaihi menegaskan bahwa seluruh pemain Bahrain memberikan 200% dari kemampuan mereka. Rakyat Bahrain pantas mendapatkan kegembiraan ini. Semua pemain melakukan yang terbaik, bahkan dengan 10 pemain. Kami lebih baik dan lolos setelah penampilan hebat sepanjang pertandingan, tegasnya. Semangat juang ini menjadi contoh inspiratif bagi timnas lain, termasuk timnas Indonesia. Keunggulan strategis Bahrain. Pertama, kedisiplinan taktis. Bahrain menunjukkan disiplin tinggi dalam menjalankan strategi permainan, baik dalam menyerang maupun bertahan. Kedua, kreativitas di lini tengah pemain tengah. Bahrain mampu menciptakan peluang melalui distribusi bola yang cerdik dan kontrol permainan. Ketiga, kemampuan bertahan yang kuat. Meski bermain dengan 10 pemain, Bahrain mampu menjaga kestabilan pertahanan dan mengatasi tekanan dari lawan. Timnas Indonesia perlu memperhatikan beberapa aspek dari permainan Bahrain yang bisa menjadi tantangan. Pertama, kemampuan mengelola tekanan. Bahrain telah menunjukkan kemampuan untuk tetap fokus dan mengelola tekanan dalam situasi sulit. Kedua, efektivitas serangan balik. Bahrain mampu memanfaatkan peluang serangan balik dengan cepat dan efisien. Ketiga, kerjasama tim yang solid. Semangat kebersamaan dan kerjasama tim Bahrain menjadi contoh yang perlu diadopsi oleh timnas Indonesia. Kedua tim akan bertemu dalam laga grup C putaran ketiga di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret tahun 2025. Pertemuan ini akan menjadi ujian nyata bagi timnas Indonesia untuk menghadapi tim yang telah menunjukkan performa kuat di Piala Teluk ke-2024 untuk menghadapi Bahrain. Timnas Indonesia perlu pertama menganalisis kelemahan Bahrain.
mengidentifikasi dan memanfaatkan kelemahan dalam pertahanan Bahrain. Kedua, memperkuat serangan, mengoptimalkan potensi serangan melalui strategi yang lebih agresif dan kreatif. Ketiga, mengatasi tekanan mental, membangun mental yang kuat untuk menghadapi tekanan dan tantangan di lapangan. Dengan Bahrain yang tampil kuat, persaingan di zona Asia akan semakin ketat. Timnas Indonesia perlu mempersiapkan diri secara optimal untuk menghadapi tim-tim tangguh seperti Bahrain dalam upaya mencapai kualifikasi. Timnas Indonesia dapat mengambil beberapa pelajaran dari Bahrain. Antara lain, pertama, mentalitas juara. Semangat juang dan mentalitas positif Bahrain dapat dijadikan inspirasi bagi pemain Indonesia. Kedua, strategi bertahan yang efektif. Memahami pentingnya strategi bertahan yang solid dalam menghadapi tim-tim agresif. Ketiga, kesiapan menghadapi situasi sulit, mampu tetap tenang dan fokus dalam menghadapi situasi sulit di lapangan.